Kalian pasti sudah tahu apa itu huruf. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Huruf juga mempunyai berbagai macam jenis, dan yang akan kita bahas di video ini antara lain huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring. Mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan huruf abjad. Huruf abjad adalah sekumpulan huruf yang dipakai untuk menulis suatu bahasa. Huruf-huruf itu disusun dalam urutan tertentu. Setiap huruf melambangkan sebuah bunyi. Dan abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan abjad alfabet yang terdiri dari 26 huruf dari A sampai Z. Berikut urutan dari huruf abjad alfabet. Untuk penggunaannya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada buku, chat, papan reklame, surat kabar, dan masih banyak lagi. Huruf vokal, atau yang sering disebut sebagai huruf hidup, adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia dan terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Kenapa disebut sebagai huruf hidup? Karena jika digabungkan dengan huruf lain, maka akan menimbulkan bunyi yang jelas. Contohnya dapat kita lihat pada kata dia. Pada kata dia, kita dapat membacanya dengan baik dan benar karena ada huruf I dan A. Coba bayangkan jika kata dia tidak memiliki huruf I dan A, apakah kita bisa membacanya dengan baik? Tentu saja tidak. Huruf konsonan diartikan sebagai huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Dapat kalian lihat sebagai berikut. Jika huruf vokal adalah huruf hidup, maka huruf konsonan adalah huruf mati. Kenapa disebut huruf mati? Karena jika huruf tersebut digabungkan, maka akan menimbulkan bunyi yang tidak jelas. Perhatikan contoh berikut. Apakah kalian bisa membaca kata ini? Tidak bisa kan? Itu dikarenakan kata ini tidak memiliki huruf vokal di dalamnya. Huruf kapital, atau yang sering disebut sebagai huruf besar, digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, nama diri, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Untuk lebih jelasnya, berikut yang termasuk huruf-huruf kapital. Huruf kapital pada dasarnya digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, tetapi dalam penggunaannya, huruf kapital tidak digunakan hanya untuk awal kalimat saja, tetapi juga digunakan untuk awal kalimat petikan, unsur nama orang, julukan, nama agama, nama kitab suci, Tuhan, gelar kehormatan, jabatan, nama hari, nama bulan, nama negara, dan masih banyak lagi. Penggunaan huruf tebal. Pada dasarnya, huruf tebal digunakan untuk menegaskan huruf ataupun kata, dan menegaskan bagian dalam karangan. Menegaskan huruf ataupun kata, maksudnya jika dalam suatu kalimat terdapat huruf miring, maka huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan unsur dalam kata yang dicetak miring tersebut.
Misalnya dapat kalian lihat dalam contoh berikut. Lalu, untuk menegaskan bagian dalam karangan, artinya huruf tebal digunakan untuk mempertegas bagian-bagian dalam suatu karangan. Misalnya, menulis judul, judul bab, dan judul subbab dalam huruf tebal. Contohnya dapat kalian lihat sebagai berikut. Penggunaan huruf miring. Huruf miring pada dasarnya digunakan untuk 3 hal, yaitu judul karya, penegasan kata, dan ungkapan. Penggunaannya dalam judul karya, huruf miring dipakai untuk menuliskan setiap unsur dari judul karya seperti nama buku, nama majalah, nama situs, ataupun nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Penulisan miring tersebut juga berlaku dalam daftar pustaka. Contohnya dapat kalian lihat seperti berikut. Untuk penegasan kata, huruf miring dapat dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan suatu kata ataupun kelompok kata dalam kalimat, sehingga dapat menegaskan apa yang ingin disampaikan dalam suatu kalimat, seperti berikut. Penggunaannya dalam ungkapan. Huruf miring digunakan untuk menuliskan ungkapan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing dalam suatu kalimat. Contohnya dapat kalian lihat sebagai berikut. Dilansir dari PUB Daring, nama orang, lembaga, dan organisasi dengan bahasa asing maupun bahasa daerah tidak perlu ditulis dalam huruf miring. Garis bawah pada kata juga bisa menggantikan tulisan miring jika tulisan dibuat dengan tulisan tangan atau mesin ketik. Gimana menurut kalian? Jika ada yang salah, kalian bisa komen aja di bawah. Sekian dari kelompok 1 dan terima kasih.